Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bertemunya Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga. Bahwa di Palembang, Sunan Kalijaga sempat berguru pada Syekh Syutabaris. Bahwa keberadaan Sunan Kalijaga yang berada di bumi Sriwijaya itu tidak meninggalkan catatan tertulis, hanya disebut dalam Babat Cirebon. Bahwa Sunan Kalijaga tiba di kawasan Cirebon setelah berdakwah dari Palembang. Dan sebenarnya Sunan Kalijaga ingin menyusul Sunan Bonang yang pergi ke kota Mekah dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi oleh Syekh Maulana Maghribi, Sunan Kalijaga diperintahkan kembali ke Jawa untuk melaksanakan dakwanya. Bahwa Sunan Kalijaga menetap beberapa tahun yang berada di daerah Cirebon, persisnya di desa Kalijaga, sekitar 2,5 km arah selatan kota. Bahwa pada awal kedatangannya Sunan Kalijaga menyamar dan bekerja sebagai pembersih Masjid Keraton Kesepuan. Dan disinilah Sunan Kalijaga bertemu dengan Sunan Gunung Jati. Bahwa kisah pertemuannya agak begitu aneh. Sunan Gunung Jati sengaja menguji Sunan Kalijaga dengan sebongkah emas. Bahwa emas itu ditaruh di padasan tempat orang mengambil air wudhu. Dan Sunan Kalijaga sendiri tidak kaget dan tidak heran mengingat ajaran Sunan Ampel yang berbunyi ojo gumunan lan kagetan, yang artinya jangan mudah heran dan terkejut. Bahwa Sunan Kalijaga mengembalikan emas itu menjadi batu bata dan menjadikannya tempat menaruh bakia bagi orang yang berwudu. Bahwa kini ganti Sunan Gunung Jati yang sangat heran dan takjub kepada Sunan Kalijaga. Bahwa Sunan Gunung Jati menganugerahkan adiknya yang bernama Siti Jainab untuk diberistri oleh Sunan Kalijaga. Hanya beberapa tahun Sunan Kalijaga dikisahkan menetap di Cirebon. Bahwa dakwah Sunan Kalijaga berlanjut ke arah timur lewat pesisir utara sampai ke Kadilangu, Demak. Disinilah diyakini Sunan Kalijaga menetap sangat lama hingga akhir hayatnya. Bahwa daerah Kadilangu merupakan salah satu tempat Sunan Kalijaga membina kehidupan rumah tangga. Bahwa istri yang disebut-sebut hanya Dewi Saro, yakni putri dari Sunan Maulana Ishak. Bahwa pernikahan dengan Dewi Saro itu membuahkan 3 anak atau putra.
Satu di antaranya adalah Raden Umar Said yang kelak bergelar dengan Sunan Muria. Bahwa Sunan Muria dan Sunan Kudus tergolong satu aliran dalam berdakwah dengan Sunan Kalijaga. Bahwa metode dakwah aliran Sunan Kalijaga itu amat keras ditentang oleh Sunan Ampel, yakni mertuanya, dan juga ditentang oleh Sunan Derajat, kakak iparnya. Sehingga para pengikut ajaran Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Kudus dikenal dengan sebutan kelompok Islam Abangan. Bahwa julukan ini hingga kini melekat pada masyarakat di sepanjang pesisir utara, yakni dari kota Demak sampai Semarang. Dan selain itu, dakwah dengan kontak budaya. Kisah yang lainnya adalah pendirian Masjid Agung Demak. Demikianlah kisah bertemunya Sunan Gunung Jati dengan Sunan Kalijaga.